Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Wulandari, NIM C1F018045, Prodi Ekonomi Islam, Universitas Jambi. Baiklah, sini saya akan menyampaikan materi tentang hukum Islam dan syariah Islam. Materi yang pertama yaitu makna Islam. Islam berakar kata dari aslama, yuslimu, islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Secara istilah, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Dasar-dasar ajaran Islam. 1. Akidah. Akidah adalah bentuk dari kata aqoda, yaqidu, akdan, akidatan, yang berarti simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian, dan kokoh. Yang kedua, syariah. Syara' yasra'u syar'an artinya membuat undang-undang, menerangkan rute perjalanan, adat kebiasaan, dan jalan raya. Yang ketiga, akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata khalaqa yakhluqu khalqan, artinya membuat atau menjadikan sesuatu. Hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya, dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Klasifikasi hukum Islam. 1. Wajib. Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. 2. Haram. Dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. 3. Makruh. Dikerjakan tidak mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. 4. Mubah. Dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapat pahala atau dosa. 5. Sunnah. Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa. Sasaran hukum Islam. 1. Penyucian jiwa. Penyucian jiwa dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan di sini meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Semua manusia akan dinilai dan diperlakukan Allah secara sama tanpa melihat kepada latar belakang strata sosial, agama, kekayaan, keturunan, dan warna kulit. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan manusia. Semua ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai manfaat yang hakiki, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Karena Al-Quran berasal dari Allah yang sangat mengetahui tabiat dan keinginan manusia, dan As-Sunnah dari Rasul yang mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam Islam dikenal sebagai maqasid syariah atau tujuan syariah. Tujuan syariah. 1. Memelihara kemaslahatan agama. Hifz al-din. Agama Islam harus dibela dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hendak merusak akidah, ibadah, dan akhlak umat. 2. Memelihara jiwa. Hifz al-nafsi. Agama Islam sangat menghargai jiwa seseorang. Oleh sebab itu, diberlakukanlah hukum qisas yang merupakan suatu bentuk hukum pembalasan. 3. Memelihara akal. Hifz al-aqli. Kedudukan akal manusia dalam pandangan Islam amatlah penting. Akal manusia dibutuhkan untuk memikirkan ayat-ayat kauliyah, Al-Quran, dan kauniyah, sunnatullah, menuju manusia kamil. Yang keempat, memelihara keturunan kehormatan. Hifz al-nasli. Yaitu Islam secara jelas mengatur pernikahan dan mengharamkan zina.
Di dalam syariat Islam telah jelas ditentukan siapa saja yang boleh dinikahi dan siapa saja yang tidak boleh dinikahi. 5. Memelihara harta benda, hifz al-mal. Dengan adanya syariat Islam, maka pemilik harta benda akan merasa lebih aman, karena Islam mengenal hukum had, yaitu potong tangan dan atau kaki. Jadi kesimpulan dari semua materi ini adalah hukum Islam ialah ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf yang mengandung suatu tuntutan, pilihan, sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu yang lain. Syariat Islam menyamaratakan hukum dan keadilan antara sesama umat Islam. Islam mengerahkan kekuatan manusia kepada tujuan besar, yaitu kepentingan masyarakat dengan memanfaatkan segala bentuk kebajikan yang disumbangkan setiap individu. Sampai di sini saja materi yang saya jelaskan. Jika ada kesalahan pengucapan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.